Melaksanakan inspeksi dalam aplikasi Karma. Di video ini, saya akan menjelaskan cara melaksanakan inspeksi dari awal hingga akhir di dalam aplikasi Karma. Apabila ada inspeksi yang sudah ditugaskan kepada kita, maka kita bisa melihatnya di dalam menu Plan atau direncanakan di homepage Karma. Kita bisa klik di muat pemeriksaan lainnya untuk mengupdate dan melihat inspeksi-inspeksi yang telah ditugaskan kepada kita. Cara lainnya, kita juga bisa mengklik tombol hijau di kanan bawah untuk mencari inspeksi yang kita butuhkan. Kita bisa klik mulai pemeriksaan, kita masukkan keyword, kita klik cari. Di sini akan ditampilkan inspeksi yang available sesuai dengan keyword yang sudah kita submit. Setelah kita pilih inspeksi yang akan kita laksanakan, terlebih dahulu kita bisa cek detail pada saat kita klik inspeksi, maka akan muncul detail nomor pesanan, nomor item, nama item. Di sini kita bisa cek semua detail. Apabila sudah benar, kita bisa klik unduh untuk mendownload inspeksi ini. Setelah tersimpan dalam handphone kita, maka logo download dalam inspeksi akan berubah menjadi warna hijau yang artinya inspeksi siap untuk dilaksanakan. Mohon diingat bahwa inspeksi dapat dilakukan secara offline apabila tidak ada koneksi internet, asalkan sudah terdownload secara sempurna sebelum kita memulai inspek. Setelah kita selesai melakukan inspek dan kembali mendapatkan koneksi internet, kita bisa mengupload report yang sudah kita buat ke dalam sistem dengan cara mengklik logo awan yang letaknya ada di kanan atas aplikasi. Kita klik untuk masuk ke dalam menu inspeksi. Dapat kita lihat ada 3 poin utama di dalam fitur inspeksi. Yang pertama adalah checklist. Kemudian yang kedua cacat atau defect, dan yang ketiga adalah info order. Kita akan mulai dengan mereview info order terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat semua detail mengenai order dan produk yang akan kita periksa. Misalnya nama item, deskripsi, ukuran barang, barcode, juga ukuran packing. Bahkan juga ada info sampling method yang direkomendasikan. Di sini karena inline, maka samplingnya adalah 100% inspeksi. Apabila item ini ada history report sebelumnya, kita bisa mengecek di halaman bawah, buka riwayat pemeriksaan. Nah, jika ada history riwayat inspeksi sebelumnya, kita dapat review di sini, sehingga kita tahu apabila ada poin-poin penting atau isu-isu penting yang harus kita perhatikan. Di dalam history ini, kita juga bisa melihat foto-foto atau video yang tersimpan dari inspeksi sebelumnya. Selanjutnya, kita kembali ke menu utama. Kita akan menuju ke menu checklist. Dalam menu checklist, kita bisa melihat poin-poin apa saja yang harus kita periksa dalam pelaksanaan inspeksi. Checklist dibagi dalam beberapa grup untuk memudahkan pelaksanaan. Dan jika Anda menemukan ada yang perlu dirubah atau ditambahkan ke dalam checklist, maka mohon jangan ragu untuk menghubungi manajemen. Di dalam tiap-tiap poin inspeksi, kita bisa klik tombol hijau untuk melihat detail dari setiap
grup checkpoint. Untuk masing-masing checkpoint ini, kita bisa mengunggah foto atau video, komentar, status checklist, dan dalam beberapa checklist kita juga mungkin perlu untuk memasukkan ukuran. Kita ambil contoh salah satu checklist yang pertama. Pada saat kita buka, di bagian paling bawah kita bisa melihat ada 4 status untuk masing-masing checkpoint. Yang pertama adalah OK, jika checkpoint yang kita periksa memenuhi standar. Kemudian yang kedua berwarna merah not OK, apabila tidak memenuhi standar, dan dalam hal ini harus disertai foto dan keterangan dalam komentar. Kemudian yang ketiga yang berwarna kuning adalah ditunda atau pending, artinya mungkin masih memerlukan pengecekan atau konfirmasi lebih lanjut. Dalam hal ini juga harus ada keterangan tentang poin pending apa. Dan yang keempat yang berwarna abu-abu adalah tidak bisa diterapkan. Nah, status ini kita pakai apabila checklist ini tidak dapat diterapkan atau tidak relevan dengan inspeksi kita. Kita akan memulai terlebih dahulu dengan fitur foto atau video yang bisa kita masukkan ke dalam checkpoint. Apabila kita klik tombol kamera, maka kita bisa mengambil foto yang diperlukan sesuai dengan checkpoint. Untuk mengambil foto, kita tekan sebentar di logo kamera. Dan kita bisa mengambil lebih dari satu foto, sebanyak yang diperlukan. Misalnya kalau untuk foto produk, pastinya kita akan mengambil foto dari depan. Kemudian kita ambil lagi satu foto dari samping. Foto dari atas, juga foto dari corner. Jika sudah mengambil foto, kita bisa klik selesai. Di sini kita juga bisa mengatur apakah ingin menggunakan blitz atau menu zoom in. Kalau sudah selesai, kita klik. Kita bisa review lagi foto-foto yang sudah kita ambil. Dan mohon diingat bahwa foto atau video harus diambil secara langsung melalui aplikasi Karma, karena kita tidak dapat mengunggah foto dari galeri handphone. Di bawah setiap foto, kita bisa menambahkan komentar atau keterangan di sini. Kemudian di bagian bawah checklist, ada option tambahan untuk mengambil foto lainnya, untuk mengcopy foto ke inspeksi yang lain, untuk menyusun ulang urutan gambar, dan yang terakhir untuk mereset checkpoint, di mana jika kita memilih reset checkpoint, maka semua foto, komen, dan status yang sudah kita masukkan akan terhapus. Jika kita sudah selesai, kita tentukan status untuk checklist ini, saya pilih OK. Dan kita bisa lihat, untuk checkpoint sudah berubah menjadi berwarna hijau, menunjukkan statusnya sudah OK. Kemudian foto yang sudah kita ambil, kita bisa lihat di sini ada 4 foto di dalam checkpoint. Cara yang lain untuk menentukan checkpoint dengan lebih cepat, kita bisa tarik ke kiri, kemudian kita pilih salah satu sesuai dengan warna, OK, not OK, pending, not applicable. Kita pilih OK. Dan jika kita tarik ke kiri, maka checkpoint akan otomatis statusnya berubah menjadi OK. Kita menuju checkpoint yang kedua, ukuran produk, kita buka. Di sini kita bisa melihat ukuran produk yang sudah tersimpan dalam master data untuk bisa kita bandingkan dengan ukuran aktual produk.
Kita bisa masukkan. Dan jika memerlukan lebih dari satu ukuran, kita bisa klik 3 titik yang ada di atas ukuran. Kemudian kita pilih sampel baru. Maka kita bisa lihat ada kolom tambahan untuk ukuran sampel yang kedua. Kita klik berikutnya. Kemudian kita masukkan ukuran sampel yang kedua. Kita bisa menambah lagi, sama seperti tadi, klik 3 titik, klik sampel baru, kemudian kita masukkan data yang ketiga. Ini bisa kita ulang sebanyak yang kita perlukan. Untuk menentukan seberapa banyak sampel yang harus kita cek, di checklist yang terdapat ukuran, saya juga sudah menambahkan lampiran. Kita bisa lihat di lampiran. Ada gambar, kita perbesar supaya kita bisa melihat. Di tabel ini kita bisa lihat berapa banyak sampel yang harus kita periksa sesuai dengan quantity order, dan kita bisa zoom in atau zoom out untuk bisa melihat datanya dengan lebih jelas. Kita kembali ke checkpoint. Kita tuliskan komentar. Kita masukkan status. Oke. Hal yang sama juga bisa kita masukkan ke dalam MC report. Ukuran bisa lebih dari satu. Untuk ukuran MC kita masukkan sampel baru. Sama seperti checklist ukuran. Satu fitur lagi yang bisa kita gunakan dalam aplikasi Karma adalah untuk mengecek barcode. Kita pindah sebentar ke checklist yang lain, di checklist final. Di sini ada checklist untuk mengecek barcode. Kita bisa pilih pindai barcode, kita klik. Kemudian kita arahkan kamera ke barcode. Maka aplikasi akan secara otomatis mendeteksi angka barcode. Jika sudah benar atau sesuai dengan data, akan berwarna hijau. Jika tidak sesuai, maka akan berwarna merah. Kita kembali ke checklist kita. Jika kita ingin melaporkan defect, dengan cepat kita bisa memilih logo merah di kanan bawah. Kita klik. Kemudian kita bisa langsung mengambil foto. Di bawah foto ada 3 titik. Di sini kita bisa mempunyai beberapa pilihan. Pertama adalah ubah atau edit foto. Kita bisa menggambar. Juga bisa memasukkan anak panah untuk lebih menunjukkan defect mana yang kita maksud. Kita juga bisa menambahkan teks. Jika sudah selesai, perubahan akan tersimpan di foto tersebut. Pilihan yang kedua juga kita bisa bagikan, kita klik. Di sini kita bisa bagikan melalui WhatsApp atau email atau SMS sesuai dengan keperluan. Kita kembali. Ada juga pilihan untuk menyimpan ke dalam galeri. Jika kita memerlukan foto tersebut di dalam handphone kita bisa pilih simpan ke galeri. Dan yang terakhir,
pindahkan untuk memindahkan foto yang sudah kita ambil tadi ke dalam salah satu checklist atau checklist yang lain. Jika sudah, kita kembali. Kita tentukan tingkat keparahan defect, apakah minor, ataukah major, ataukah critical. Kemudian kita juga bisa memasukkan jumlah yang terdampak. Apabila terdapat di keseluruhan order, kita bisa memilih cacat umum, atau kita bisa memilih jumlah yang sesuai. Misalnya kita pilih 3. Yang wajib diisi juga kategori cacat, kita pilih di sini. Kita bisa memilih dari kategori atau kita klik tombol pencarian untuk mencari defect yang kita maksud. Kita tuliskan komentar. Kemudian kita simpan. Semua defect yang kita laporkan, kita dapat lihat di menu cacat atau defect. Keterangannya dan fotonya semua bisa kita lihat di sini. Apabila sudah selesai, kita kembali ke checklist. Di bawah kita bisa melihat ada pilihan untuk keringkasan dan kirimkan untuk mengakhiri inspeksi kita. Namun sebelumnya kita pastikan dulu bahwa semua checklist sudah terisi. Kita update. Ingat untuk pilihan checklist ada not applicable, misalnya di sini ada pilihan test assembling dan folding yang tidak berlaku, kita bisa pilih not applicable. Jika sudah selesai mengisi, kita bisa klik ringkasan dan kirimkan. Di sini kita bisa memasukkan kuantitas yang sudah kita cek. Apabila jumlah yang kita inspek tidak sesuai dengan jumlah order, misal dari 100 quantity order, kita hanya mengecek 50 karena baru siap 50, kita bisa memilih untuk melakukan split shipment. Kita klik 3 titik berikut. Kemudian kita pilih option pisahkan pengiriman untuk split inspection. Kita masukkan quantity yang sudah kita cek. Karena total order 100 dan kita sudah cek 50, maka sisa kuantitas akan masuk menjadi inspeksi baru sejumlah 50. Kita klik apply. Dan split shipment ini kita bisa lakukan tidak hanya sekali. Kalau memang misalnya dibagi menjadi 3 inspeksi atau 4 inspeksi, setiap kali kita inspek, kita bisa split sesuai dengan jumlah yang tersedia. Kita isi jumlah yang sudah kita cek. Kemudian kita tentukan statusnya, apakah oke, ataukah ditunda, ataukah ditolak. Kita masukkan komen.
dan kita bisa akhiri pemeriksaan. Nah, sebelum kita konfirmasi, kita bisa mereview dulu. Kita bisa klik pratinjau laporan. Di sini kita bisa melihat ringkasan foto-foto yang kita ambil. Apabila semua sudah benar, kita kembali ke aplikasi Karma. Kemudian kita bisa klik OK untuk mensubmit report. Harap diingat, ketika kita sudah klik OK, kita tidak bisa lagi mengedit report yang sudah kita submit. Kita klik. Kemudian kita bisa lihat di menu laporan bahwa report sudah selesai. Sekian untuk bagaimana cara melakukan inspeksi di aplikasi Karma, dan terima kasih atas perhatiannya.